Kita selalu membuka lahan dari mulai nol gambar sampai menanam, sampai fase vegetatif, sampai generatif pun kita sudah belajar bareng, terjun bareng di lapangan. Iya. Tanaman tahunan itu yang paling utama adalah akar pancar. Kan tadi kan ada yang namanya karantina. Ya. Nah, karantina itu sudah berarti di tangan yang penanam kan? Betul. Cara ngerawatnya gimana Kak? Mungkin diperhatikan hanya penyiraman, menjaga kelembaban, kemudian pH media tanam, kemudian unsur hara. Unsur hara. Cuman cara pemberiannya, Alkado yang biasa lakukan itu kocor. Dicairkan. Itu masih dibibit berarti? Dibibit. Di polybag? Iya. Di polybag itu caranya pupuknya dikocor? Dikocor. Bukan lama. Tapi kalau untuk per 1 minggu sekali, 10 hari sekali atau 2 minggu sekali kita lakukan. Tapi kalau untuk organiknya yang hasil fermentasi, hasil pengolahan yang sudah maksimal, itu kita berikan bisa ditabur mungkin interval bisa 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Bisa sebulan sekali. Tapi memang kalau dikocor itu lebih bagus ya hasilnya? Sangat bagus, bibit bagus. seperti itu. Karena kalau ditabur, kita tidak terlalu misalkan memperhatikan kelembaban ya di media tanam. Itu yang terjadi akan penguapan, yang alhasil mungkin pembakaran kepada bulu-bulu akar ya. Oh, akhirnya istilah terbakar ya. Tanaman terbakar berarti artinya kurang air. Kurang air. Oh, jadi kayak kalau bikin masakan itu garamnya dikasih 1 sendok, airnya disurutkan, ya asin. Ya itu ya gambarannya ya. Oke, jadi ngerawat bibit itu sampai kapan? Atau bibit itu yang bagus ditanam itu yang ukuran ya? Ukuran mungkin ya? Alkado mah ideal biasa ngerekomendasiin itu 1,5 meter paling maksimal ke bawah. Dan yang paling bawah pun itu yang udah settle itu paling ukuran 50 cm lah kurang lebih. Yang berarti minimal antara 50 sampai 150 cm. Betul. Dari tanah ya? Dari tanah. Jadi nanti bisa disesuaikan lama perawatannya di karantina ya. Nah, tapi juga nanti penting diperhatikan media tanam kalau misalkan kurang besar ya. Betul. Harus diopersak, dipindahkan. dipindah. Pindah apa istilahnya? Pindah media tanam yang lebih besar. Nah, setelah dirawat Kang. Iya. Lahan udah siap. Ya. Kemudian kan nanam. Betul. Cara penanaman yang pas gimana? Oke. Karena saya dengar-dengar durian ini beda dari tanaman yang lain Kang. Alkado selalu sangat membedakan karena dari riset beberapa tahun ini kita punya yang udah tua itu kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. Yang ini baru 4 tahun. Yang ini di belakang ini baru 4 tahun. 4 tahun ya. Intinya ketika mau menanam si media tanam itu kita dari pengecekan tadi ya kayak unsur hara, kemudian pH dan lain sebagainya, selalu menambahkan porositas tanah itu dari sekam bakar. Bagi yang tahu, porositas itu adalah kegemburan tanah. Betul. Kegemburan tanah ya. Karena sifat di Jawa ini di sini tanah merah, tanah clay. Kalau di Jawa kebanyakan ya? Ya, tapi kalau untuk di wilayah-wilayah saudaraku yang memang porositasnya bagus, lempung berpasir dan sebagainya, nggak pakai pun nggak apa-apa. Karena sudah bagus, sudah maksimal porositasnya. Nah gitu. Ya. Kemudian sekam bakar. Sekam di lubang bakar, tanam. Di media tanam yang digundukan tadi, yang dibusutkan. Jadi tanam durian itu nggak pakai lubang tanam? Oh enggak. Nah gimana itu Kang? Coba aja. Jadi ini lahan, belum paham. Ini kayak katakanlah ini lahan kita ya. Terus mau ditanam titik tanam seperti ini. Iya. Ini digemburkan, kemudian topsoil digundukan, dibuat busut. Oh, berarti ditumpang busut di atas, Bro. Betul. Ditumpang di atas kalau tanam durian itu. Tidak dimasukkan? Iya enggak. Kalau dimasukkan kenapa? Kalau dimasukkan dulu itu kita pernah beberapa tahun ke belakang sebelum yang sekarang direkomendasiin selalu oleh Alkado cara penanaman seperti itu. Iya. Ketika di lubang makin lama akar makin kuat, makin mencengkram, makin kena air dan sebagainya, dia akan turun. Ketika ada pengemburan dan sebagainya, dia akan makin terkurung. Yang alhasil kecangkok lah. Ini akar banir tinggi 20-40 cm, tanah ini kekurung malah. Oh. Jadi pengap. Artinya kurang respirasi akarnya ya? Nah itu. Wow. Berarti ternyata akar tuh juga bernafas ya. Makanya perlu dikasihkan porositasnya ya. Kita juga selalu melihat dan memperhatikan ini metode ya. Secara alami atau secara biologisnya pohon durian ketika akar banirnya keluar kelihatan baik itu hutan maupun ditanam langsung oleh orang tua nenek moyang kita dulu. Settlenya bagaimana? Kekuatannya bagaimana? Kokohnya. Tapi kalau pohonnya kekubur tanah
lain. Makanya kita harus mengikuti secara alaminya juga. Secara alami durian Ya. seperti itu ya? Betul. Oh. Walaupun inovasi, metode baru dan lain sebagainya, kita jangan menangkal atau melawan cara alami biologisnya si tanaman tersebut. Nah Kang, Betul. tadi kan bilangnya tanaman durian ini kan ini tanah, di atasnya kasih pohon. Ya. Kalau hujan Kang, Ya. hanyut atuh Kang kumaha. Oh, enggak lah. Terus kumaha caranya supaya Tapi kalau kuat kena gitu? banjir ya Nah, mungkin ya kalau ini. hujan deras, Tapi longsor. selama ini kita bersama saudara-saudara ya, Aha. yang membedakan hanya porositas tanah, kekurangan dan kelebihan apa yang disuplaikan di media tanam tersebut. Kalau untuk media tanam berbentuk atau metode busut, gundukan, itu yang paling bagus. Cuman harus maksimal dalam vertigasi atau penyiraman. Bedanya itu. Karena ketika terserat matahari ya, itu akan cepat ya. Cepat ambiar gitu ya. Ambiar, cepat panas lah ya. Suhunya. Makanya kelembabannya lebih dibutuhkan tinggi di media tanam busut, tapi nggak ngegenang karena durian ini nggak mau kekeringan, nggak mau berenang. Berarti kalau untuk penguatnya Kang gimana Kang? Penguatnya itu busut itu lebar, makanya piringan bawah itu kurang lebih 4 meter. 4 meter 4 meter lingkaran ring. lingkaran 4 meter. 4 meter, kemudian tinggi 80 sampai 150 boleh, mau 100 cm boleh. Piringan atasnya itu 1,5 sampai 2 meter. 1,5 cm. Jadi bentuknya nggak kayak runcing kayak gini. kayak gunung kayak Tangkuban piramid. Perahu berarti ya? Nah, kayak gitu tut gitu ta. Oh iya. Jadi iya, panasnya iya. juga nggak terlalu kan. Kalau runcing kayak gini tersengat matahari, panasnya Ngumpul, suhunya ya. langsung kena akar gitu. Berbobot sekali bahasan kali ini ya. Berat. Ngopi dulu ya, ngopi dulu Ngopi Kang. siap. Thank you. Yo. Aduh. Ini ngopinya ini sangat unik ya. Terus habis dari busut, kemudian penanaman. Nah, biasanya Kang, banyak sekali kasus itu ketika ditanam, cret, Ya. mati. Hmm. Kenapa itu Kang biasanya Kang? Itu mati mungkin ketika mengambil media tanam pecah. Itu akan terjadi Polybag-nya? stres. Polybag. Oh. Kemudian kalau tidak itu pun ketika ditanam karena berpikiran mindsetnya pingin subur, kasih pupuk ini pakai organik mentah dan sebagainya. Plus ya itu bukan bom waktu lagi, bom waktu itu. Kenapa? Kan pupuk kan bagus. Buset. Kalau pupuk langsung pupuk organik mentah, apalagi kebanyakan, itu bukan bagus, itu malah jadi mati ke pohon. Akarnya belum siap ya. Ibarat bayi baru lahir langsung Dikasih kasih nasi, rendang, kasih sate. kasih rendang, wah. Oh, Udah, iya, iya. ngejongkeng ini. Jadi untuk pas penanaman, Ya, kira-kira adaptasinya itu berapa lama sih sampai dipupuk pertama? pertama itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Karena media tanam tadi kan persiapannya tadi? adalah kaptan atau kaldu ya. Ataupun kapodolomit. Ya, betul. Kemudian kalau porositas tanahnya kurang pakai sekam bakar. Ya. Kemudian ditambah lagi kita pakai permikompos. Kompos. Kompos. Itu yang C organiknya kurang. Yang lahan C organiknya kurang. Barulah kita tanam untuk menjaga rayap akar dan lain sebagainya. Kita pakai itu kan. Insektisida ya. Iya, insektisida. Gitu Balistik. kan. Iya. Oke, Pakai oke. insektisida itu karena kalau tidak dijaga, karena yang namanya lahan ada rayap atau apa tiba-tiba 3 hari 4 hari mana pas dia habis. Iya. Iya kan. Apalagi harus. habis pindah tanam mungkin ada yang terluka kan ya. Betul. Oke, jadi 1 bulan ya. 1 bulan Nah, berjalan, masuk pupuk selanjutnya kan. masuk Masuk pupuk POC, POC pupuk itu organik yang cair. dicairkan Disemprot atau dikocor? agar kan? aman dikocor. Lebih aman dikocor. Iya, untuk menjaga kesehatan atau hama penyakit, diabetes dan sebagainya, biasa kita semprot. Oh, iya. Gitu kan. Nah, Untuk yang khusus vegetatif berarti ya. vegetatif. Oke, Kang. Nah, kemudian kan tadi habis perawatan kan 1 bulan. Ya. 1 bulan perawatan, terus disirami kan jelas ya. Ya, Pasti disirami. Nah, kemudian berarti itu kan masuk fase vegetatif. betul. Fase vegetatif itu berapa lama sih itu kan? Fase vegetatif itu sebenarnya ya, yang ideal itu kurang lebih 5 sampai 6. Wih, tapi ada yang 4 tahun. 5 sampai 6 tahun itu tingkat settle atau tingkat kematangan si pohon durian hasil okulasi. Ataupun saudara kita Malaysia Iya. 6 sampai 7 tahun baru dibuahkan. Walaupun keluar bunga karena mereka targetnya kuantiti, kualitas, produktivitas, maka 6 ke 7 tahun baru dibuahkan. Kualitas ya. Ya, Yang enak. Nah, tapi Kang, banyak sekali petani durian ini
mungkin Pingin cepat. iya, mungkin pengen muter balik modal cepet. Jadi di tahun ketiga 34 itu dibuahkan. Ya, seperti halnya. Gimana Kang kalau dibuahkan itu Kang? Ya, seperti halnya kemarin Akadu bilang, owner saya target 3,5 tahun sampai 4 tahun. Dari kebun riset yang 32 hektar, ada kurang lebih 1 hektar itu di 3,5 tahun berbuah dengan total 50 sampai 70 butir. Karena Satu pohon. Ya, karena disetelkan dari vegetatif, batang, dahan, tinggi dan sebagainya. Itu maksimal. Memang perform cukup dan nutrisi pembuahannya pun harus disuplai dengan cukup yang tadi kita bahas. Oh iya. Kalau yang 4 tahun yang sekarang ini berbuah ya, ini alhamdulillah sampai panen, sampai berhasil. Itu pun kita suplai maksimal. Karena Kadu berpikir seperti ini ya, ketika 3,5 sampai 4 tahun di kebun riset ini sudah berbuah dan ke 4 tahun, ke 5 tahun, ke 6 tahun akan berbuah kembali terus. Progres ke depan berarti kita akan lulus dan akan rekomendasiin ke saudara-saudara yang berkebun khususnya di sektor durian. Tapi pembahasan yang tadi yang dikatakan 6 ke 7 tahun itu mah tingkat kematangan saja si pohon. Dalam arti sebenarnya usia yang Sudah. pasnya ya. Ya, Oh. betul. Tapi Itu. untuk kesehatan pohon Kita jaga sama ya, sama saja ya. sama saja kalau Oh, dijaga. sama saja ya. Kalau tak dijaga, buat ada pohon tada. Kalau saudaraku dari Malaysia bilang berarti itu. Jadi perawatan ya tadi ya. Ya. Sebenarnya berarti bisa ya umur 3 sampai 4 tuh dibuahkan bisa ya. Cuma dari segi kualitas dan matangnya pohon itu di umur 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Itu jenis apa itu? Semua jenis. Semua jenis Semua ya, jenis. kurang lebih sama. Ya. Nah, sebenarnya kalau tanam durian kan yang fase-fase kritis menguji kesabaran mental, hati dan iman itu kan sebenarnya di fase-fase vegetatif. Sangat. Berarti kan perawatannya harus dijaga. Ya. Apa saja bisa disebutkan perawatannya apa yang harus Sedikit saya ulas dari yang 4 tahun itu tingkat kesabaran ya. Iya. Begini ya, persiapkan modal, mental, tenaga dan pikiran. Kemudian yang barusan dikatakan masalah perawatan. kesabaran ya, Iya. selama 4 tahun. Kalau kita tidak settle, tidak kuat mental, modal dan lain sebagainya, itu sebenarnya akan mengalami kemunduran. Banyak uang, tidak settle, tidak mental, Iya. tidak belajar bareng dan mempelajari bareng, tetap aja akan mengalami kemunduran seperti saudara-saudara kita yang sudah terjadi sebenarnya. Akadu sudah keliling ke saudara-saudara kemana, ke sana ke sini, bukan malah makin maju, habis sekian ratus juta, puluh juta dan sebagainya, malah makin mundur. Kasihan kan. Jadi bahasa mahal beda ya. Iya. Tidak ada Mahal kata itu relatif mahal. lah ya. Relatif betul. Bukan mahal dalam artian berbentuk nilai uang untuk bermodal durian. Tapi proses tidak bisa diganti atau tidak bisa dibeli dengan nilai uang dan jabatan yang biasa kalian agung-agungkan itu. Berarti ya mudah-mudahan semua sobat tani DGW yang tanam durian akan dijadikan ibadah yang panjang. Amin Bang, terima kasih sekali betul Iya. doa-doanya saudara-saudara kita ya. Tips and trik yang perawatan supaya membantulah melewati ujian ini, apa yang perlu diperhatikan dalam perawatan? Yang paling utama dan sangat mendasar itu adalah perawatan penjagaan HPT. HPT. Ya, HPT itu HPT eksternal maupun internal. Bahasa internal pertanian dulu itu adalah area media tanam atau perakaran. Oh, berarti perakaran dulu ya? Ya, kemudian HPT eksternal itu adalah luar dari lingkungan ataupun dari gulma ataupun dari tanaman kebun lain sebagainya. Kemudian di penyemprotan, kita biasa interval 2 minggu sekali. 2 minggu sekali untuk dalam menjaga. fase vegetatif, ya. Situasional ketika ada permasalahan. Maksudnya permasalahan gimana? Situasional. Ada serangan hama, serangan hama. jam baik itu pagi maupun sore itu harus ditindak. Oh, Baik tapi itu tunggal maupun mix. oh, berarti normalnya 2 minggu sekali foliar. Betul. Tapi kalau kasus khusus Ya, bisa lebih sering ya, lebih rapat betul, ya. Betul. Oke. Seperti halnya kemarin saja, keluar bunga ketika hujan, apa yang kita lakukan? Owner saya berpikir bahwa kalium harus naik kalau dari bawah akan tertahan oleh zat asam tinggi yang dibawa oleh air hujan. Iya. Maka dia tertahan. Betul Karena kan? pH tanah yang Rumus-rumusnya tidak gitu sama. kan? Iya. Karena pH tanahnya tidak sesuai mungkin jadi nggak bisa ke atas. Betul sekali. Oke. Nah, makanya langsung disemprotkan ke bagian yang utama. Oh, jadi- bunga. jadi pakai astonis. Hujan, hajar lagi. Hujan, hajar lagi. Itu dari leli
ya semua tahu, seluruh Indonesia tahu. Kalium yang sangat cocok di iklimnya Indonesia. Tadi kan singgung terkait nutrisi, berarti yang kedua sepertinya pemupukan. Pemupukan itu banyak. Ada pupuk organik cair, ada pupuk organik kering hasil fermentasi yang sudah matang. Iya. Ada anorganik. Anorganik. Ya betul. Anorganik itu ada makro dan Mikro, betul ya. nggak? Betul. Oke, banyak sekali. Bagaimana caranya mengaplikasikannya? Kalau organik cair itu kita pergunakan untuk menjaga pemutusan nutrisi dari anorganik ke organik kering. Organik kering kita akan anggap nutrisi slow release. Kemudian anorganik instan. Penjagaan pemutusan perantara dari anorganik dan organik adalah pupuk organik cair VOC ataupun asam amino. Dan disemprotkan. Ke bawah. Oh, dikocorkan ya? Ini yang khusus ke bawah. Oke, berarti ini harus seimbang ya? Organik dan anorganik ya? Kuati semua sisi ya? Semua sisi. Nah, Kang, Ya. banyak nih ketika yang semprot Kang ya, Ya. foliar, perawatan. Kadang bingung Kang, antara penting mana nutrisi dan OPT? Gimana menurut Kang Mehong? Kalau membandingkan kepentingan antara OPT, organisme yang mengganggu tanaman kita, dengan nutrisi, AA Kadus selalu memperhatikan nutrisi dulu. Karena setelah nutrisi tercukupi, imun akan terjadi kuat, akan settle. Hama penyakit atau OPT mana yang berani akan menghantam si pohon tersebut. Nah, itu logikanya. Berarti jadi penjagaan dari dalam itu penting ya? Ya, Sama betul. halnya manusia ya? Betul. Nutrisi dulu. Oke, nutrisi dulu penting. Oke, kemudian habis seperti kan durian kan kalau enggak dijaga rimbun kan, harus Ya, ada pruning. siap. Kayak seperti itu apalagi mungkin? Itu lebih ke perlakuan-perlakuan Ya. yang membentuk karakter si pohon mungkin. Iya, ya. mungkin. Pruning itu kami anggap sebagai AA Kadu itu adalah jurus tingkat dewanya kepada pohon durian. Apa sebegitu pentingnya pruning itu? Kalau terlalu rimbun, nutrisi pun tidak terlalu fokus. Pohon yang kita kebunkan, yang kita modifikasi, berarti kita harus memodifikasi pula suplai atau pembentukan atau karakter yang harus dibuat. Jadi keseimbangan di situ harus maksimal agar nyentang gitu. Berarti penting adanya seleksi. Misalkan ranting ini yang mau dibuahkan, berarti yang ini nggak dibuahkan ini harus dipotong. Betul. Oke. Betul. Itu pasti akan tercapai tingkat target Anda. Oke. Terus kemudian pentingnya pruning yang lain mungkin? Banyak ya, agar sirkulasinya bagus, cahaya matahari ke media tanam dan lain sebagainya. Ada penjarangan, ada pengarahan, ada top pruning, ada top nutrisi, ada pembagi, dan ada pula pruning program prageneratif. Program prageneratif. Ada pula setelah itu pruning pasca generatif untuk mengembalikan si pertumbuhan ke fase yang awal minimal. Berarti gitu. banyak ya fase pruning. Pruning itu harus, banyak. Pekebun harus telaten, harus terus telaten. Kalau masalah pruning ini sebenarnya kan dipotong ya. Berarti kan kita melukai tanaman. Melukai tanaman, kemudian setelah itu akan terjadi stres. Stres pun itu bukan stres akan sakit. Stres akan mengeluarkan atau mempercepat pertumbuhan, percabangan, batang utama dan sebagainya. Karena setelah pruning kita selalu lakukan penjagaan akas potongan itu kayak fungisida. Fungisida, dioles. Enggak, disemprot. Disemprot? Wah, skala banyak kok dioles. Supaya apa ya? Untuk menjaga bekas patahan Bekas itu, lukanya tadi bekas itu ya? luka itu takut ada menghalang jamur dan lain sebagainya, patogen-patogen yang merugikan kepada tanaman kita itu dijaga dengan itu. Jadi pruning itu penting ya? Tujuannya kan untuk membentuk pohon. Nah, kenapa pohon perlu dibentuk? Karena satu, pengalokasian nutrisi ya. Nah, yang kedua kan untuk cahaya matahari masuk. Betul. Supaya nggak lembab ya kan. Betul. Yang ketiga angin. Kalau anginnya gede gampang roboh. Pasti. Nah, berarti tadi dibilang pruning ini tingkat dewa. Kapan yang pas pruning ini? Waktu ya? Waktu. Timing dalam pruning itu bisa dilakukan minimal jam 10 lah. Waktunya pagi sebelum jam 10? Ya. Oke, dan pasnya sebelum musim penghujan? Ya, betul. Oke.
tadi kan setelah panen juga perlu di-pruning. Sangat perlu diproduk. Kenapa itu? Kenapa itu? Setelah panen itu akan terjadi seleksi dahan pertama itu. Ketika dari dahan yang kecil yang akan stres duluan sebelum dahan yang besar, maka itu habis nutrisi untuk mengembalikan ke penyembuhan atau vegetatif. Itu justru dia akan seleksi sendiri. Sebelum seleksi sendiri, udah kita buang saja. Kita buang, maka yang tersimpan, yang tersisa adalah dahan-dahan yang produktif, yang keluar ketika nanti ada program lagi setelah 4-5 bulan. Akado biasanya recovery cuma 4-5 bulan. Itu akan keluar bunga maksimal. Oh, jadi dipercepat prosesnya ya. Oke. Nah, pruning ya. Tentang pruning, tapi kadang-kadang ada Kang yang dipotong atas Kang. Top pruning itu kita lakukan banyak alasan. Baik itu memperbesar dahan-dahan yang bawah ataupun terlalu tinggi ataupun mengseragamkan si kebun kita. Itu targetnya biasanya untuk mempercepat atau mempertua juga. 4 tahun nih pengen berbuah, dia subur terus. Stresnya kurang kalau dari dahan. Kalau sudah di top itu stresnya 60%. Maksimal ya? Maksimal. Maka jadi dia akan terjadi keluar bunga. Jadi akhirnya nutrisi nggak ke atas tapi ke samping semua ya? Betul. Oh iya. Itu top pruning ya. Top pruning banyak alasannya. Kemudian top nutrisi tadi. Ya. Top nutrisi itu ketika ada dahan arahnya tidak sesuai minimal apa yang kita inginkan, terus ada pengganti, maka kita akan top nutrisi. Yang akhirnya nutrisi akan fokus ke dahan yang tidak di top. Oh ya. Jadi akan besar di situ. Jadi fokus ke situ. Ya pemfokusan dahan berarti ya. Ya pengalihan lah. Cabang pengalihan. Jadi misalkan ini sepertinya nggak produktif, mending dihilangkan sekalian gitu ya. Betul. Oke. Nah kadang-kadang ada Kang dipotong atasnya terus ditempel, itu apa namanya? Oh itu mengganti varietas atau menaikkan varietas yang kita inginkan kepada pohon durian yang sudah ada. Istilahnya apa Kang? TW ya, top working. Top working. Top working. Top working itu sebenarnya bahasa kita mah perlakuan di atas itu. Jadi kalau ada yang bilang top working di sini, itu bukan top working itu. Ya, gitu ya. Ya karena okulasi aja bilang. Kalau top working itu mungkin sudah naik ke atas. Okulasi berbagai metode dilakukan untuk mengganti varietas yang kita inginkan di batang yang sudah ada ataupun batang lokal ataupun pohon durian yang memang duriannya kurang bagus. Baru di top working. Baru di top working, di TW atau di okulasi. Ada sisip, ada sambung gendong, ada mata tunas, banyak lah. Nah kenapa nggak diganti tanam? Cabut ganti lagi gitu. Kita memanfaatkan batang bawah. Oh, karena akar ya, baik lagi ya. Akar tuh paling vital ya. Kalau di tanaman besar ya tanam. Iya, kita memanfaatkan batang bawah karena sudah besar sayang. Sudah jadi ya. Untuk perawat lagi ya mungkin ada yang lain. Ketika kemarau tinggi itu Akado biasa lakukan dan rekomendasiin kepada saudara-saudara semua. Penyiramannya dilakukan malam sore ke malam hari untuk mengurangi terjadinya penguapan air. Nah, justru air itu digunakan ketika panas, Kang. Gimana, Kang? Iya, logikanya seperti itu. Iya, kenapa gitu? Tapi kalau ketika panas terik, suhu di atas 32 atau 34 derajat misalkan. Iya. Kemudian porositas tanahnya bagus. Kita disiram dari pagi. Misalkan sama ya, jumlah sama 10 liter misalkan dalam satu pohon. Sore juga 10 liter. Sore itu akan maksimal lama kelembaban. Dan yang dibutuhkan dari air tersebut ada mineral dan lain sebagainya, itu akan diserap, akan membantu unsur hara untuk diserap tanaman kita ya. Tapi kalau siang akan terjadi penguapan dari sengatan sinar matahari yang akhirnya akan kan akar muda itu kalau kena air panas bagaimana? Ya kayak direbus berarti. Nah, berarti untuk menjaga akarnya kan air kalau kena matahari kan panas. Betul. Oh, berarti. Mungkin terakhir Kang Meong, untuk penyemangat untuk sobat tani yang petani durian ataupun yang akan menanam pohon durian yang terinspirasi. Monggo. Pokoknya bareng bersama Akado Nyentang selalu semangat, selalu gali inovasi inovatif yang ada di sektor kebun durian dan wilayah manapun. Terus semangat, terus menanam, hijaukan bumi, bersedekah oksigen sambil panen si Raja Buah.
Ngintang. Oke. Ya, mungkin sesi ngobrol bareng petani kali ini cukup ya mungkin ya. Siap. Pasti penasaran karena tadi yang dibahas itu cuma kulitnya saja. Nah, untuk yang penasaran bisa dicek konten-konten kami yang lain di channel kami dan nantikan kami akan mendatangkan ahli-ahli yang lainnya. Oke, sekian dari saya Pandu selaku host malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.